Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 16 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jelang Nataru, Polresta Ambon fokus Kamtipmas dan penuntasan kasus penikaman. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyerukan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat Kota Ambon untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Seruan ini disampaikan di tengah langkah cepat Polresta menaikkan status kasus penikaman brutal terhadap seorang pedagang petasan di depan PGSD Unpati Ambon ke tahap penyidikan. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Lohukai menyatakan bahwa masyarakat harus tetap tenang dan menghindari spekulasi di tengah upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia berharap suasana damai Ambon tidak terganggu oleh insiden kriminalitas menjelang momen besar akhir tahun. Ibda Luhukai dengan tegas menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen untuk bekerja secara profesional dalam menangani perkara ini sampai tuntas dan meminta warga mempercayakan seluruh prosesnya kepada pihak berwajib. Lebih lanjut, Ibda Luhukai menekankan bahwa menjaga kondusivitas wilayah adalah tanggung jawab bersama. Himbauan ini menjadi fokus utama agar masyarakat dapat menjalankan perayaan dengan damai dan tertib. Mengenai insiden penikaman yang menimpa pedagang petasan Hawa Bahta 54 tahun yang hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RS Dr. Latumetan Ambon, Satreskrim Polresta Ambon menunjukkan keseriusan dengan menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status ini menunjukkan bahwa polisi telah menemukan adanya unsur pidana yang cukup. Sejauh ini, tim penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP secara mendalam. Bahkan telah mengambil sampel darah di TKP untuk diuji di laboratorium forensik sebagai barang bukti penting. Selain itu, proses pemeriksaan terhadap 3 orang saksi kunci dan keterangan dari korban juga telah dilakukan. Dengan langkah-langkah cepat dan terukur ini, Polresta Ambon berupaya segera mengungkap motif dan pelaku di balik aksi penikaman tersebut, sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat luas. Kasus penikaman pedagang petasan oleh OTK di Ambon naik tahap penyidikan.
Kasus penikaman terhadap seorang pedagang petasan di depan gedung PGSD Universitas Patimura atau Unpati, Jalan Dr. Tamaila, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, menunjukkan perkembangan signifikan. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease resmi menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai mengatakan, korban Hawa Bahta 54 tahun hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon akibat luka-luka yang dideritanya. Untuk mengumpulkan bukti kuat, tim penyidik telah mengambil langkah-langkah forensik yang serius, mulai dari melakukan olah TKP secara mendalam di lokasi kejadian, mengambil sampel darah hingga pakaian korban sebagai bukti. Selain itu, proses pemeriksaan saksi juga terus berjalan. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 3 orang saksi dan juga telah mengambil keterangan dari korban. Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh warga Kota Ambon, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepolisian berharap kerjasama dari masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan. Peningkatan status kasus ini menandakan bahwa penyidik telah menemukan adanya unsur pidana yang cukup. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti untuk mengungkap siapa tersangka di balik insiden tersebut. Masyarakat kini menanti hasil akhir dari proses penyidikan guna mengungkap motif dan pelaku di balik aksi penikaman terhadap pedagang yang mencari rezeki di akhir tahun ini. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, seorang pedagang petasan Hawa Bahta, menjadi korban penikaman brutal oleh orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 11 Desember 2025 saat korban sedang berjualan di depan pagar PGSD Universitas Patimura, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Baik, sampai saat ini kami dari pihak Satreskrim Staf Ambon dan Pulau-Pulau Lease statusnya saat ini sudah naik ke penyidikan, kemudian sudah dilakukan olah TKP dan juga telah diambil sampel darah, dan sampai dengan saat ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, itu di luar daripada korban ya, jadi kalau tambah korban berarti 4 orang saksi. Kami mengimbau pada warga masyarakat Kota Ambon tetap kepolisian tetap bersifat profesional dalam menangani perkara ini sampai tuntas dan percayakan seluruhnya kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga situasi keamanan Kamtipmas menjelang Natal dan Tahun Baru agar Kota Ambon tetap aman dan kondusif.
Informasi lainnya, Tribuners, motor dicuri saat berbelanja di Batu Merah, Ambon berhasil ditemukan di Pulau Haruku. Sebuah motor metik milik seorang ibu rumah tangga yang dicuri saat berbelanja di kawasan Batu Merah, Kota Ambon, berhasil ditemukan oleh tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kendaraan bernomor polisi DE 6374NW itu ditemukan di Pulau Haruku 2 minggu setelah laporan dibuat. Korban Nurmaiti Nonci, 46 tahun, kini dapat bernapas lega. Pasalnya sepeda motor Honda Beat Street miliknya yang hilang sejak akhir September lalu berhasil dikembalikan oleh pihak kepolisian. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, mengatakan bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa 30 September 2025 sekitar pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Timur. Korban Nurmaiti Nunci saat itu sedang berbelanja di kawasan Batu Merah. Namun usai berbelanja, motor miliknya telah lenyap. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polresta Ambon pada 4 Oktober 2025. Berkat respons cepat dan penyelidikan intensif yang dilakukan anggota Satreskrim, motor curian tersebut akhirnya terdeteksi keberadaannya di lokasi yang cukup jauh, yakni di Pulau Haruku. Hanya berselang 2 minggu sejak laporan polisi dibuat, aparat kepolisian segera bergerak cepat untuk mengamankan kendaraan tersebut. Pada Jumat 12 Desember 2025, penyidik Polresta Ambon menghubungi Nurmaiti untuk datang mengambil kembali sepeda motornya. Meskipun motor telah berhasil ditemukan dan dikembalikan, Ibda Janet Luhukai menegaskan bahwa pelaku pencurian saat ini belum diketahui. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memburu dan menangkap pelaku yang meresahkan masyarakat tersebut. Secara terpisah, korban Nurmaiti Nunci mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kinerja aparat kepolisian. Menyikapi kejadian ini, Ibda Janet Luhukai mengimbau seluruh masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya untuk selalu berhati-hati. Juga meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraannya, terutama di tempat umum. Dapat kami sampaikan bahwa kejadian itu pada tanggal 4 Oktober itu sudah dibuat laporan polisi. Ya, kejadian kronologisnya, jadi yang korban ini sendiri sementara mau pergi berbelanja, itu kejadiannya di Batu Merah, daerah sekitar Batu Merah. Kemudian korban menaruh kendaraannya sementara ada pergi berbelanja, tapi pada saat kembali kendaraan tersebut sudah tidak ada. Dan 2 minggu kemudian setelah laporan polisi telah dibuat, kemudian 2 minggu kemudian anggota Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan penyelidikan. Kemudian didapatilah kendaraan tersebut di daerah Pulau Haruku. Ya. Kemudian pada tanggal 12 Desember dari penyidik menghubungi daripada korban sendiri, dan korban datang untuk mengambil kendaraan tersebut. Dan sampai saat ini juga pelaku masih sementara kami dalam penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Polresta Ambon yang telah dengan cepat merespon laporan saya tentang kehilangan sepeda motor dan saat ini sudah ditemukan. Pesan kami kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas, pastikan kembali saat parkiran sepeda motor. Terima kasih Polresta Ambon.
Dalam 60 menit, 682 pengendara tanpa helm lintasi jembatan Merah Putih Ambon. Dalam 60 menit, 682 pengendara roda 2 tidak menggunakan helm saat melintasi jembatan Merah Putih atau JMP Ambon, Senin 15 Desember 2025. Padahal JMP merupakan jalur bebas hambatan dengan kecepatan bervariasi 20 hingga 40 km per jam saat keramaian. Pantauan tribunambon.com tampak para pengendara tidak menggunakan helm dari berbagai usia, mulai dari penumpang hingga anak-anak. Terlihat juga beberapa pengendara dengan kecepatan aktivitas yang terburu-buru saat melintasi JMP. Salah seorang pengendara, Lina Uluputi, saat diwawancarai tribunambon.com menduga alasan pengendara tidak memakai helm karena menganggap perjalanannya singkat. Menurut Lina, kebiasaan berkendara tanpa helm masih sering dianggap sepele oleh sebagian pengendara motor. Padahal risiko kecelakaan dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal jarak tempuh maupun kecepatan kendaraan. Dia pun berharap ke depan para pengendara motor di Kota Ambon bisa lebih sadar dan waspada saat berkendara. Penggunaan helm sendiri merupakan kewajiban bagi setiap pengendara sepeda motor sebagaimana diatur dalam peraturan lalu lintas. Diketahui pasal 291 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban penggunaan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara dan penumpang sepeda motor, serta sanksinya jika melanggar. Pasal 291 menyatakan sanksi bagi pelanggaran, sedangkan pasal 106 ayat 8 menjelaskan ketentuan tentang helm standar nasional. Pasal 291 mengatur sanksi bagi pelanggaran penggunaan helm standar nasional Indonesia. Pengemudi yang tidak menggunakan helm atau membiarkan penumpang tidak menggunakan helm dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Di sisi lain, selain untuk mematuhi aturan, helm juga berfungsi melindungi kepala dari risiko cedera apabila terjadi kecelakaan di jalan raya. Tingginya jumlah pelanggaran ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun pengendara lain.
Puluhan mahasiswa hukum geruduk Rektorat Unpati desak pencopotan dekan. Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat Unpati, Kota Ambon, Senin 15 Desember 2025. Dalam aksi tersebut, massa mendesak pencopotan dekan Fakultas Hukum Hendrik Salmon yang dinilai cacat secara hukum. Koordinator lapangan aksi, Mujahidin Buano, menyatakan bahwa persoalan bermula dari proses pencalonan dekan Fakultas Hukum. Menurutnya, salah satu syarat calon dekan adalah tidak pernah berstatus sebagai terpidana. Namun, kata Buano, Hendrik Salmon diduga pernah menjalani hukuman pidana selama 6 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon sebelum mencalonkan diri sebagai dekan. Salah satu peserta aksi lainnya, Haikal, menyebutkan bahwa demonstrasi serupa telah dilakukan sebanyak 8 kali. Namun hingga kini belum ada respons dari pimpinan kampus, termasuk Rektor Universitas Patimura, Profesor Freddy Lewakabesi. Massa aksi menegaskan tuntutan mereka ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Patimura. Melalui aksi ini, Buano berharap pihak kampus segera mengambil langkah tegas guna menjaga citra Fakultas Hukum Unpati yang telah meraih akreditasi unggul. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Universitas Patimura belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan aksi demonstrasi tersebut. Hari ini terkait dengan persoalan pengeksekusian putusan Mahkamah Agung terhadap pemberhentian SK Dekan Fakultas Hukum, maka sampai saat ini tidak ada tindak lanjuti dari rektor. Makanya kehadiran kami di sini untuk meminta rektor agar secepat mungkin dilakukan pengeksekusian terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah keluar. Permasalahan ini bermula dari beberapa tahun yang lalu persoalan pertarungan dekan Fakultas Hukum. Namun di dalam putusan Senat dan putusan Perguruan Tinggi Sains dan Teknologi mengatakan bahwa seorang yang mencalonkan diri sebagai dekan Fakultas Hukum tidak boleh pernah menjadi seorang terpidana, sedangkan dekan yang saat ini menjabat di Fakultas Hukum, beliau pernah mendapatkan pidana dari Pengadilan Negeri Ambon 6 bulan tahun penjara. 6 bulan penjara. Saat ini aksi berjilid-jilid telah kami lakukan, namun sampai pada saat ini belum ada juga atensi dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu rektor terkait dengan aspirasi yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Rektor, karena sasaran aksi kami ini memang mengacu kepada Pak Rektor. Tadi sudah jelas, kami diizinkan 15 orang, tadi sudah dihitung jumlahnya. Ada yang lebih dari 15, tapi kami bilang 15 saja. Maksud dari kedatangan kami datang sudah berapa kali, 8 kali, tapi tidak ada respon yang baik dengan janji-janji manis. Akan ada. Nah itu bohong itu, nggak ada PKI. Karena PK itu yang seharusnya adalah eksekusi, yang merepet, bukan di PK. PK itu untuk sebagai alasan yang rasional. Nilai untuk kita menilai bahwa bermanfaatnya rektor Universitas Patimura apa? Enggak ada. Sepakat? Enggak ada. Saya kita uji dengan seluruh literatur yang kita baca nanti. Tentang kita berita. Kita berita kita bicara persoalan pembangunan yang hari ini kalian nikmati. Kalian nikmati dengan serius, dengan suka, jawab posisi kali. Ini kita bicara persoalan eksistensi dalam literaturnya dalam posastra, cara eksistensi dan esensi. Esensinya ada. Agar kiranya seluruh masyarakat Indonesia yang
Kita ke berita terakhir Tribuners, simak poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum soal pembatalan SK Dekan Hendrik Salmon. Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum melakukan aksi demonstrasi di depan Rektorat Universitas Pattimura Kota Ambon, Senin 15 Desember 2025. Para demonstran mendesak Rektor Universitas Pattimura, Freddy Leiwa Kabesi, untuk membatalkan surat keputusan atau SK pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Hendrik Salmon. Tak kunjung mendapat atensi dari pihak pimpinan Universitas Pattimura, masa aksi langsung membakar ban sebagai bentuk protes. Koordinator lapangan aksi Mujahidin Buano menyatakan bahwa persoalan bermula dari proses pencalonan dekan Fakultas Hukum. Menurutnya, salah satu syarat calon dekan adalah tidak pernah berstatus sebagai terpidana. Berikut poin tuntutan masa aksi. Yang pertama, mendesak Rektor Unpati untuk segera dan tanpa syarat melaksanakan putusan kasasi MA nomor perkara 407K/Tun/2025. Yang kedua, memerintahkan untuk segera mencabut surat keputusan Rektor Unpati nomor 699-UN13-SK-2024 tentang pengangkatan dekan FH periode 2024-2028 karena batal demi hukum. Ketiga, menolak keras rencana Rektor mengajukan peninjauan kembali atau PK. Rektor sebagai pejabat Tun yang kalah tidak memiliki hak untuk mengajukan PK sesuai putusan MK nomor 24/PUU datar XX II/2024. Upaya PK adalah bentuk penghinaan terhadap kepastian hukum. 4. Menuntut Rektor segera menjamin dan memulihkan kepastian hukum seluruh produk administratif Fakultas Hukum. Jika SK Dekan batal, segala tindakan administratif dan penandatanganan ijazah dan transkrip nilai sejak putusan inkrah adalah cacat hukum. Kelima, Rektor harus bertanggung jawab atas krisis legalitas ini. Kita baca nanti kita berita. Kita berita kita bicara persoalan pembangunan yang hari ini kalian nikmati. Kalian nikmati dengan serius, dengan suka. Jawaban posisi kali. Ini kita bicara persoalan eksistensi dalam literaturnya dalam sastra. Cara eksistensi dan esensi. Esensinya ada. Agar kiranya seluruh masyarakat Indonesia yang terlebih khususnya Maluku sadar akan hal ini. Kalian cemas bila mana kami membakar Habib jangan di sini. Tapi kalian tidak pernah cemas terhadap kejahatan yang dipelihara di Universitas Pattimura ini. Ada yang datang dengan keluhan bakar bom, mereka menolak, katanya mengganggu kenyamanan orang lain. Ini tidak banyak filosofis ini. Logo Pattimura ini yang mengeluh itu yang datang dan bawa saksi. Kami hanya datang dengan peralatan. Dunia bupati, mau kosong jangan dilayani. Mari, jangan dilayani, biarkan dia. Kan gak enak, kalau kita cinta dan tidak tiba di bupati, mari sama-sama kita serahkan hal ini. Biarkan api itu menyala, dia tidak akan pernah membakar. Jadi kami melakukan ini sesuai prosedur. Tidak ada pesanan-pesanan apapun yang dicurigai oleh para bapak sekalian. Tidak ada. Saya perlu menegaskan itu. Dan apabila kalau masih dipertahankan dekan sekarang ini akan berambas. Berambas sampai kemana? Ya para alumni. Karena ada pemberkasan administrasi yang ditandatangani oleh dekan yang katanya adalah cacat. Sudah jelas, kami diizinkan 15 orang, tadi sudah dihitung jumlahnya. Ada yang lebih dari 15, tapi kami bilang 15 saja. Maksud dari kedatangan kami.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan